Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Berikut ini adalah rangkuman materi yang sudah Ustazah buat ya. Semoga dengan rangkuman ini bisa membantu kalian memahami garis besar pembelajaran tema 1 subtema 3. Sebelum kita memulai atau melanjutkan video ini, ada baiknya bagi yang belum untuk meluangkan waktu sejenak untuk mensubscribe channel YouTube ini ya. Baik. Muatan pelajaran yang pertama adalah PPKN. Di sini kita akan mengulang kembali bagaimana nilai dan sikap yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Bagaimana dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua? Yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi setiap manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana sikap dan perilakunya? Yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan, mengembangkan sikap saling asa, saling asi, dan saling asuh, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik, dan membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Sila keempat, contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia dalam memecahkan suatu masalah ya, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Bagaimana dengan contoh penerapan sila kelima? Yang pertama adalah bersikap adil, lalu menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, tadi itu PKN ya. Sekarang bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita akan mempelajari atau mengulang kembali bagaimana poster. Ini pelajaran kelas 4 dan komik. Nah, siapa yang suka baca komik? Nah, di sini kita akan sedikit mengulas tentang komik juga. Poster. Pengertian poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, dan di kendaraan, juga di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Ini pengertian poster. Nah, ini contoh-contoh poster ya. Perhatikan dengan warna yang kontras, lalu dengan pesannya pun jelas, kalimatnya bisa terbaca, dan gambarnya mewakili pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini contoh poster yang baik dan benar sesuai dengan ciri-ciri poster. Nah, kalian bisa menemukan di sekeliling kalian ya, banyak poster ya. Oke. Selanjutnya komik. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata atau dialog. Ini ciri khas komik. Nah, ini langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, membuat plot atau rangkaian ceritanya dan menentukan tokoh-tokohnya juga. Lalu yang kedua, membuat draft dengan pensil, gambarnya dengan pensil dulu dengan memberi kotak-kotak pada kertas. Lalu yang ketiga, membentuk outline gambar atau ditebalkan, yang draft pensil tadi baru ditebalkan, kemudian menggunakan pena atau spidol. Lalu yang keempat, menghapus draft pensil, jangan lupa menggunakan penghapus yang bersih ya. Yang kelima, membuat detail gambar, silakan apakah rambutnya mau dihitamin atau warna bajunya mau diberi warna yang lain atau arsiran dan sebagainya. Yang keenam, melakukan koreksi, dicek kembali ya. Kalau ada yang salah bisa dihapus menggunakan spidol putih ya untuk menghapus yang hitamnya. Nah, lalu yang ketujuh, menambahkan screen tone. Screen tone, apakah mau diberi background warna ataukah kalau hitam putih berarti cuma arsiran saja menggunakan pensil. Lalu yang terakhir adalah menambahkan dialog. Nah, ini yang penting ya, memasukkan kata-kata atau kalimat dalam balon kata atau dialog. Jangan sampai keluar dari balon kata tersebut. Nah, ini contoh komik ya. Nah, Ustazah yakin kalian sudah banyak atau suka menemukan komik di mana saja ya. Nah, ini contoh komik ya. Ada gambar tokohnya, ada kotak-kotak
frame-nya, ceritanya, lalu ada balon dialognya juga. Nah, ini tugas kalian. Nah, silakan membuat komik karya kalian sendiri dan upload di Google Classroom. Ustazah tunggu ya. Nah, itu tadi bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukannya dengan cara pelestarian in situ dan ex situ. Apa bedanya? Nah, di sini ada bedanya ya. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya atau di luar wilayah hewan dan tumbuhan itu berada sebenarnya. Nah, ini dalam bagian ini semoga bisa dipahami ya. Ada contoh pelestarian in situ dibagi menjadi dua, yaitu ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam ini terdiri dari dua macam, yaitu ada cagar alam dan suaka marga satwa. Apa perbedaannya? Kalau cagar alam ini di dalamnya itu ada tumbuhan dan hewan ya, yang dapat dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Tapi kalau suaka marga satwa ini khusus untuk melindungi hewan-hewan saja ya. Nah, lalu ada kawasan pelestarian alam. Di sini terbagi menjadi tiga, ada taman nasional, ada taman hutan raya, dan taman wisata alam. Selanjutnya pelestarian ex situ. Ini terbagi menjadi tiga, ada rehabilitasi, ini biasanya hewan-hewan liar, lalu yang tersiksa biasanya dimasukkan ke dalam rehabilitasi, lalu nanti dikembalikan kembali ke asalnya ya, ke habitat aslinya, biasanya dilepas kembali ke alam. Lalu ada penangkaran, kembangbiakan buatan. Nah, ini sengaja dibuat untuk melestarikan hewan ya. Lalu yang ketiga budidaya tumbuhan. Nah, ini untuk pelestarian tumbuhan. Nah, itu tadi ya tentang pelestarian in situ dan ex situ. Nah, selanjutnya di sini ada rangkuman materi muatan pelajaran IPS tentang ASEAN. Nah, ASEAN seperti kalian sudah ketahui terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand. Negara pendiri ASEAN siapa saja? Ada 5 ya. Yang pertama Indonesia, pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kedua Singapura, saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu S. Rajaratnam. Yang ketiga Filipina, Menteri Luar Negerinya pada saat itu adalah Narcis Ramos. Yang keempat Thailand, pada saat itu Menteri Luar Negerinya adalah Thanat Khoman. Yang kelima Malaysia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Tun Abdul Razak. Ini kelima negara pendiri ASEAN. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya itu Brunei Darussalam bergabung di ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, lalu Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, lalu ada Myanmar dan Laos yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, lalu Kamboja pun bergabung pada ASEAN tanggal 16 Desember 1998. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara ini adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, jadi ini persamaannya ya, salah satu persamaan perekonomian di Asia Tenggara. Nah, ini lambang ASEAN. Lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri dari seluruh 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Sedangkan lingkaran ini melambangkan persatuan ASEAN. Apa tujuan didirikannya ASEAN? Nah, di sini ya. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, lalu memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional,
Lalu yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Lalu yang keempat, saling memberi bantuan berupa pelatihan. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Selanjutnya, SBDP, memahami patung. Oke, kita sudah pelajari sebelumnya ya, jenis-jenis patung itu ada patung figur, patung buste, dan torso. Figur itu apa? Patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh ya, dari kaki sampai kepala. Lalu ada buste itu merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. Nah, lalu ada torso, merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala ya, jadi badannya aja ya. Nah, ini contohnya. Iya, perhatikan ya, ada contoh patung figur, patung buste, dan patung torso. Nah, ini langkah-langkah mewarnai patung Nusantara. Siapkan bahan, siapkan peralatan, dan cermati langkah-langkah pewarnaan. Nah, alhamdulillah, materi rangkuman tema 1 subtema 3 telah selesai. Jaga kesehatan kalian ya, selalu patuhi protokol kesehatan saat di keramaian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.